Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Bung Pipin dan juga Pak Ahmad Basarah. Bung Pipin lebih dulu deh. Ini kan saat ini dalam menghadapi pandemi, semua mata tersorot pada baik itu pimpinan di pusat maupun di daerah. Apa kemudian yang akan dilakukan PKS untuk mendukung para kepala daerah yang pernah diusung oleh PKS supaya nantinya didukung juga oleh masyarakat, bisa terkomunikasikan program-programnya dengan baik dan juga perkembangan-perkembangan dalam menghadapi pandemi ini? Ya, saya kira tentu ini adalah momentum pembuktian kinerja para kepala daerah untuk apakah dari 2024 mereka diterima masyarakat atau tidak. Tetapi penting bagi mereka untuk menunjukkan komitmen mereka kepada masyarakat. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh PKS. Saya kira kalau kita lihat pernyataan ketiga kepala daerah itu sebetulnya dalam tanda kita melihat mereka waras. Dalam kondisi saat ini tidak layak membicarakan popularitas maupun elektabilitas begitu. Tetapi sebetulnya ada semacam racun demokrasi. Yaitu? Datang para buzzer gitu ya, mempengaruhi, melihat wah ini ancaman nih, calon ini terlalu kuat. Kalau tidak diserang secara negatif atau misalnya dengan hoax dan negatif campaign maka akan merugikan bagi pihak tertentu. Saya kira tentu PKS tidak akan tinggal diam. Kami juga punya alat sebagaimana yang lain juga mungkin punya begitu ya. Dan tentu para buzzer politik ini memang harus disadarkan bahwa mari kita kompetisi secara sehat. Dan kami berharap bahwa para kepala daerah ini berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apa? Dengan cara betul menyelesaikan secara baik-baik, mengentaskan COVID agar masyarakat betul-betul bisa terperhatikan, jangan sampai kemiskinan, kemudian pengangguran semakin meningkat gara-gara misalnya hanya ingin popularitas saja. Oke, Pak Ahmad Basarah, pertanyaan yang sama. Dukungan seperti apa yang akan diberikan oleh PDI Perjuangan terhadap kepala daerah supaya kinerja mereka menghadapi pandemi ini benar-benar direspons positif oleh masyarakat dan juga terkomunikasikan perkembangannya? Iya, jelas sekali perintah Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, kepada seluruh kader-kadernya pada jajaran 3 pilar partai, apakah kader partai yang menjadi kepala daerah, kader partai menjadi anggota DPR, dan struktur partai, untuk bersinergi bersama-sama untuk berjuang bagaimana membantu masyarakat di lingkungannya masing-masing untuk mencegah pandemi corona ini jika semakin meluas, dan juga mengatasi berbagai macam dampak yang ditimbulkannya. Kita sama-sama tahu, Sofi, di tengah-tengah masyarakat kita, masih ada sekelompok dalam masyarakat kita yang menolak jenazah korban COVID untuk dimakamkan di daerahnya. Dan itu tentu bukan pekerjaan yang mudah karena harus memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat agar mereka tidak menolak jenazah-jenazah yang korban COVID ini untuk dimakamkan. Karena kita tahu bahwa kepala-kepala daerah kita, termasuk Pak Ganjar sendiri, itu berjuang keras untuk bagaimana caranya di daerah yang dipimpinnya tidak ada masyarakat yang menolak jenazah akibat korban COVID ini. Dan saya kira itu yang harus kita dukung, kita doakan agar semua kepala daerah di Indonesia saat ini bekerja semata-mata untuk menyelamatkan, melindungi masyarakatnya dari bahaya corona ini. Mengenai Pilpres, masih sangat jauh, dinamis sekali mengenai hasil survei elektabilitas itu. Jangankan masih 4 tahun seperti sekarang ini, Sofi. Dalam waktu hitungan 3 bulan saja bisa berbeda ya. Calon kepala daerah, apalagi calon presiden itu masih bisa sangat berubah. Terakhir saya mau ke Bung Ismail Fahmi. Kalau ke Bung Ismail Fahmi harus nanyain soal apa yang kemudian dikeluarkan oleh drone empritnya. Begini, kalau Anda dari popularity versus favorability yang dikeluarkan yang Anda keluarkan melalui drone emprit ini, Anda menyatakan bahwa siapa yang berada pada titik paling kanan dan paling atas, ini artinya paling populer tapi juga paling disukai, memiliki peluang besar untuk dipilih. Ini siapa dan betulkah itu, Bung Fahmi? Ya, ini kan proses urutan biasanya kan mulai orang dikenal dulu, kemudian disukai. Ketika setelah disukain, kalau dapat dua-duanya, ujungnya adalah orang ini mau memilih atau tidak. Gitu. Nah, popularitas dan favoritas tadi disukain dan terkenal itu harus cocok juga dengan kemampuan dia, terus kemudian dengan tugas dia, posisinya seperti apa. Misalnya nanti ada itu artis yang sangat terkenal dan sangat disukai kan gitu, tapi kalau dikasih tugas misalnya jadi presiden, orang nggak mau milih. Jadi juga akan dilihat nanti kemampuan dari kepala daerah nanti itu masih panjang di situ, nanti akan dites, akan diuji, masyarakat akan melihat bagaimana track recordnya dan seterusnya itu.
Tapi kalau dia bisa, biasanya race-nya itu adalah ke arah sana. Semakin populer dan semakin disukai kalau bisa. Ini kalau dari grafis yang Anda keluarkan, yang paling populer dan juga paling disukai, berarti jatuhnya Pak Ridwan Kamil, betul? Itu masih jauh. Itu Pak Ridwan Kamil dengan Pak Ganjar Pranowo itu kan hampir bersamaan. Oke. Ya, kita belum bisa melihat. Kondisi sangat dinamis. Bahkan ada juga seperti ini. Sangat populer, tapi sudah mentok. Ini nggak bisa dibuat disukain orang. Ya, mending dicari orang yang belum populer, potensi disukain, nah nanti dibuat populer. Gitu. Bisa macam-macam. Oke, ini pasti jadi strategi juga nih dari teman-teman partai politik. Terima kasih sekali lagi Bung Ismail Fahmi, Pak Ahmad Basarah, terima kasih. Bung Pipin Sopian juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sofi Syarif, pamit undur. Sampai jumpa besok.